kami, Ibu Maya dan Ibu Dede. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah supaya setiap kita tetap memuji Tuhan meskipun kita belajar dari rumah ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, supaya pada hari ini kami boleh memuji Tuhan karena kami tahu kami mencintai Tuhan dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami juga bersyukur untuk semua orang yang sudah Kau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai rasa bahwa kita mencintai Tuhan, yuk kita sama-sama naikkan pujian I Love You Jesus. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kemurahan Tuhan. Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Sunhadi berharap kalian ada dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan.
Kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami semua dan pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama melanjutkan belajar firman Tuhan kita hari ini untuk membahas dari 10 hukum Tuhan. Dan kita sekarang akan masuk ke hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Nah, kita akan membaca ayat hafalan kita bersama-sama dari Matius 15 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dari hati manusia timbul segala pikiran jahat? Karena hati manusia sudah dikuasai oleh dosa. Karena dosa inilah maka kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Dan kalian tahu bahwa dosa itu membuat hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya bahkan dengan alam menjadi rusak. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Bapak akan jelaskan tentang apa itu berzina. Kalian perhatikan dengan baik ya. Berzina adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Termasuk bila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kepada orang yang sudah menikah dengan orang lain. Nah, anak-anak, hukum ketujuh ini menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan sebelum mereka resmi menikah. Dan ini adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan secara fisik atau tubuh, laki-laki itu berbeda dengan tubuh perempuan. Dalam pertumbuhannya nanti akan terlihat perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan. Tetapi sekalipun berbeda, Tuhan menginginkan manusia untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, Tuhan juga menetapkan bahwa keduanya, laki-laki dan perempuan ini akan menjadi satu daging dalam pernikahan. Itu seperti mama dan papa. Ya, nah mama dan papa itu sudah menikah. Pak Sun Hadi juga sudah menikah. Nah, kita lahir dari rahim mama. Kita adalah keturunan dari mama dan papa. Pak Sun adalah keturunan dari mama dan papa. Pak Sun, kamu juga keturunan dari mama dan papa kalian. Nah, siapa yang boleh menikah? Yang boleh menikah adalah mereka yang sudah dewasa. Dari sisi usia, usianya pasti lebih tinggi. Dan juga dia sudah bisa bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah, kalau kalian masih SD, tidak mungkin kalian bisa menikah karena kalian belum dewasa. Nah, anak-anak, Tuhan sangat menghargai ya laki-laki dan perempuan. Maka Tuhan juga menetapkan bahwa mereka akan menjadi satu daging di dalam pernikahan. Tetapi karena dosa, orang-orang manusia itu menyalahgunakan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak sopan dengan hidup pernikahan. Sehingga Tuhan memberi hukum ini, jangan berzina. Nah, hari ini kita akan mendengar satu kisah di Alkitab tentang seorang raja yang jatuh di dalam dosa ini. Kita akan bersama-sama melihat ya. Nah, raja ini adalah Raja Daud. Kamu nanti bisa baca di kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat yang ke-25. Nah, waktu itu raja-raja biasanya berperang ya. Mereka waktu itu pada satu musim mereka seharusnya berperang untuk memperluas kerajaannya. Nah, waktu itu Daud itu seorang raja yang sudah berhasil, dia punya tentara yang begitu hebat sehingga waktu itu dia tidak pergi berperang, tetapi dia menyuruh tentaranya untuk memimpin perang ya. Nah, satu hari ketika dia sedang santai, kemudian dia jalan-jalan di soto istananya, tiba-tiba dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi. Nah, ketika dia melihat perempuan ini, Daud langsung menyukai perempuan ini. Kemudian dia mencari tahu tentang perempuan ini. Nah, orang-orang memberitahukan bahwa itu adalah Batseba, istri dari
Uria orang Het. Siapa Uria? Uria ini adalah salah satu tentara dari Raja Daud. Karena Daud waktu itu sangat menyukai Batseba, dia waktu itu menyuruh Batseba untuk datang ke istana. Akhirnya Batseba datang ke istana dan di situ akhirnya Daud bersama Batseba melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan perbuatan ini perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, anak-anak ya, beberapa waktu kemudian Ibu Batseba ini memberitahukan kepada Daud bahwa dia sedang mengandung anak dari Raja Daud. Ketika mendengar itu Daud sangat kaget, dia ketakutan dan waktu itu dia berpikir bagaimana caranya supaya apa yang dia lakukan ini tidak diketahui oleh semua orang. Kalau orang-orang pada tahu dia akan malu sekali. Nah, akhirnya dia mencari cara. Caranya adalah waktu itu dia punya cara seperti ini. Dia memanggil Uria. Ya, kemudian Uria ini disuruh beristirahat, suruh pulang ke rumah. Tujuannya supaya Bapak Uria ini bisa bersenang-senang dengan istrinya Batseba. Sehingga kalau seandainya Batseba hamil berarti bukan dari dia. Tapi ternyata waktu itu Bapak Uria melihat teman-temannya tidak pulang ke rumah mereka. Dan dia seorang prajurit yang baik. Dia mengatakan bahwa mengapa aku harus senang-senang sementara teman-temanku tidak. Akhirnya dia tidak jadi pulang. Daud ketika melihat itu dia menjadi lebih bingung lagi sehingga dia berusaha untuk mencari cara dan akhirnya dia punya ide yang sangat jahat sekali. Dia membuat satu surat itu diberikan kepada pimpinan tentara. Nanti kalau perang terjadi, nanti Uria ditempatkan di barisan paling depan. Nanti kalau tentara Israel terdesak, semuanya mundur, biarkan Uria berperang ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Daud, semua perintahnya itu dilakukan oleh pimpinan tentaranya. Sehingga singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal terkena senjata musuh. Ketika ia mendengar itu Batseba sedih dan dia mengalami masa perkabungan. Setelah masa perkabungannya selesai, kemudian Daud membawa Batseba ke istana. Dan waktu itu Daud merasa aman untuk sesaat bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dicurigai oleh orang lain. Tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Daud sehingga ia menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, waktu itu Nabi Nathan datang kepada Daud dan dia menceritakan ada satu kisah, ada keluarga miskin yang mempunyai seekor domba dan ada keluarga yang sangat kaya raya. Dia punya begitu banyak domba. Satu hari orang kaya itu kedatangan tamu dan dia tidak mau rugi. Akhirnya dia mengambil anak domba milik orang miskin itu. Dibawa, kemudian dipotong, dimasak, dan disediakan kepada tamunya. Mendengar itu Daud marah sekali. Dia berkata bahwa orang itu harus dihukum mati. Kemudian domba yang diambil itu harus diganti 4 kali lipat. Daud begitu marah ketika mendengar kisah dari Nabi Nathan. Kemudian Nabi Nathan menunjuk kepada Daud, dia mengatakan bahwa orang itu adalah engkau sendiri. Daud kaget ketika ditunjuk oleh Nabi Nathan. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar. Nabi Nathan berkata bahwa Tuhan sudah memberkati engkau. Tuhan sudah menunjuk engkau menjadi penguasa di Israel. Tetapi engkau sudah berlaku tidak adil terhadap orang Het itu, yaitu Uria, yang sudah dibunuh oleh Raja Daud. Kemudian juga istrinya diambil oleh Raja Daud. Waktu itu Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dia. Tetapi dia harus terima konsekuensi hukuman atas dosa yang dia lakukan. Nabi Nathan berkata bahwa anak yang akan lahir dari Batseba itu akan meninggal. Daud menerima semuanya itu. Dan dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia menerima hukuman yang harus dia terima karena perbuatannya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar bahwa dosa perzinahan adalah pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan. Karena itu Tuhan sangat membenci dosa perzinahan. Jadi hati-hati dengan dosa ini. Nah, kita semua mari anak-anak, jagalah tubuh kita dengan baik. Bertanyalah kepada papa dan mama atau gurumu bila kamu tidak tahu bagaimana menjaga tubuhmu. Jangan kamu bertanya kepada orang yang tidak kamu kenal. Bisa saja orang itu menjerumuskan kamu dan mereka melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Jadi ingat,
Tuhan sangat membenci dosa perzinahan. Dosa yang dilakukan oleh Daud itu ada konsekuensi, yaitu Tuhan menghukum Daud. Tuhan mengampuni Daud ketika Daud datang kepada Tuhan, tetapi dia harus terima hukuman dari Tuhan karena melakukan dosa perzinahan ini. Nah, anak-anak, Tuhan juga menginginkan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus artinya kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan ada dosa-dosa kita yang kita simpan, karena dosa-dosa itu akan membuat kita tidak bahagia. Anak-anak, mari ketika kita melakukan dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Kita pun punya janji kepada Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Tidak mau lagi melakukan dosa-dosa itu. Nah, anak-anak, hari ini Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita, supaya Tuhan jaga kita, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami belajar hukum yang ketujuh. Tuhan, kami saat ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami menjauhi dosa-dosa. Kalau ada dosa di antara kami yang masih kami simpan, Tuhan tolong ampuni kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami bisa meninggalkan dosa itu. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk Papa dan Mama. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan juga Tuhan jaga kesehatan mereka, lindungi mereka dari segala sakit penyakit, dan juga keluarga besar kami Tuhan lindungi supaya dijauhkan dari setiap sakit penyakit bahkan tertular COVID-19. Kami berdoa untuk sekolah Bina Bakti, Tuhan berkati kepala sekolah kami dan juga guru-guru. Tuhan pimpin mereka supaya mereka tetap semangat di dalam mempersiapkan pengajaran untuk kami sekalipun lewat online. Kami terus berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong Indonesia supaya wabah COVID-19 ini bisa dihentikan oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Pak Sun sudah berhenti bercerita. Hari ini biarlah kita boleh belajar untuk berhati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai kita menyimpan dosa. Karena dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan dosa itu membuat kita juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama kita. Anak-anak, pesan Pak Sun ya, tetap yaitu jadilah anak yang taat kepada Papa dan Mama, kemudian jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker dan jaga kebersihan. Cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan lupa ini yang sangat penting, terus berdoa. Tiap hari harus berdoa. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.